Publik dikejutkan ketika untuk pertama kalinya KPK mengeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan atau SP3. Tidak cukup sampai di situ, SP3 perdana KPK ternyata dikeluarkan untuk Samsul Nur Salim yang namanya terjerat kasus korupsi dana talangan BLBI. Mengulik lebih dalam dalil KPK mengeluarkan SP3, saya sudah terhubung dengan Lola Esther, peneliti ICW. Kemudian ada Hairul Huda, ahli hukum pidana, dan Nurul Gufron, wakil ketua KPK. Selamat malam Mbak Lola, Pak Hairul, dan juga Pak Gufron. Selamat malam. Saya ke Pak Gufron dulu. Pak Gufron, ada beberapa alasan ataupun dasar yang kemudian disampaikan KPK untuk akhirnya mengeluarkan SP3 terhadap kasus BLBI dengan terpidana yang menjerat Samsul Nur Salim dan juga Icih Nur Salim. Apa yang kemudian menjadi pertimbangan utama KPK untuk akhirnya mengeluarkan SP3 dan merasa tidak bisa melanjutkan penyidikan lagi? Sebagaimana diketahui ya bahwa kasus Samsul Nur Salim bersama istrinya Icih Nur Salim itu adalah tindak pidana turut serta dalam perbuatan melawan hukum pada saat BLBI kepada Bank Dagang Nasional Indonesia BDNI. Bagaimana diketahui bahwa kasus ini itu kan split antara penyelenggara negaranya, pejabat negaranya, yaitu Safruddin Arsyad Tumenggung, dan juga perkara yang Samsul dan Icih Nur Salim ini dipisah, di split ya. Nah, sebagaimana diketahui bahwa KPK di tingkat pertama itu telah mengajukan tuntutan dan kemudian diputus oleh pengadilan dengan 13 tahun penjara. Kemudian banding dikuatkan, bahkan kemudian ditingkatkan pidananya menjadi 15 tahun. Namun di tingkat kasasi kemudian itu dibebaskan. Dibebaskan dengan pandangan hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Safruddin Arsyad Tumenggung bukan merupakan perbuatan pidana. Sehingga kemudian atas perbuatan itu, atas putusan tersebut, KPK telah melakukan upaya hukum peninjauan kembali dan telah dikeluarkan putusannya oleh Mahkamah Agung bahwa PK oleh KPK itu tidak diterima. Maka secara hukum, sebagaimana diketahui bahwa peserta, artinya antara Safruddin dan juga Samsul Nur Salim dan Icih Nur Salim, itu terikat dalam satu perbuatan yang sama. Maka ketika seseorang dianggap melakukan tindak pidana bersama-sama, sementara yang satu sudah dinyatakan perbuatannya bukan merupakan tindak pidana, maka secara hukum pelaku peserta, misalnya A, B, C, A sudah dinyatakan bukan merupakan perbuatan pidana, maka B dan C secara hukum juga kemudian hilang dalilnya untuk menyatakan kita mendakwakan perbuatan melawan hukum. Itu yang menjadi dasar. Sehingga untuk memberikan kepastian hukum, karena upaya hukum terhadap kasus Safruddin Arsyad Tumenggung itu sudah berakhir dengan putusan PK, maka sekali lagi peserta-peserta yang lain yang dianggap turut serta dalam tindak pidana yang bersama-sama dengan Safruddin Arsyad Tumenggung, maka tidak memiliki dalil lagi untuk dinyatakan turut serta melakukan tindak pidana melawan hukum sebagaimana pasal 2 ayat 1. Oleh karena itu KPK berpandangan bahwa karena sudah upaya hukum selesai dan putusan PK merupakan fakta hukum yang juga harus dihormati oleh KPK termasuk di dalamnya, maka KPK untuk memberikan kepastian hukum kepada tersangka yang masih dalam proses penyidikan, kami hentikan berdasarkan pasal 40 Undang-Undang KPK. Begitu Mbak yang dapat saya sampaikan. Putusan atas peninjauan kembali terhadap vonis lepas Safruddin Tumenggung ini diputuskan pada bulan pertengahan tahun lalu, begitu ya Pak Gufron? Dan bulan Juli. Kemudian sekitar setengah tahun lebih kemudian KPK sebetulnya sudah melakukan pendalaman terhadap kasus ini. Apakah mungkin untuk dilanjutkan atau tidak?
Kurang lebih seperti itu, sehingga akhirnya KPK memutuskan pada saat ini merasa tidak ada celah lagi yang kemudian bisa dilanjutkan lagi proses penyidikannya. Demikian, kurang lebih seperti itu ya Pak Gufron? Ya benar, jadi setelah putusan kasasi yang menyatakan NO ya, Niet van Cloegh van Volging, yang mengatakan bahwa perbuatan yang disangkakan atau didakwakan kepada terdakwa yaitu Safruddin A. Tumenggung dianggap bukan merupakan tindak pidana. Karena Samsul Nur Salim maupun Ijen Nur Salim ini merupakan pelaku peserta, yaitu turut serta dalam tindak pidana bersama-sama dengan Safruddin A. Tumenggung, maka sekali lagi sebagaimana ajaran hukum pidana, ajaran turut serta itu memiliki dua syarat, bahwa para peserta itu sepakat untuk melakukan suatu tindak pidana bersama-sama. Kemudian para peserta itu melakukan tindakan masing-masing yang merupakan satu kesatuan kesepakatan di antara para peserta tersebut. Maka secara hukum, misalnya saya dengan Mbak ya, bersepakat melakukan tindak pidana pencurian. Ternyata dalam sidang saya dinyatakan tidak bukti melakukan tindak pidana pencurian. Maka secara hukum Mbak pun itu tidak memiliki landasan hukum untuk kemudian dinyatakan bersama-sama saya untuk melakukan tindak pidana. Itu dasarnya, dan itu kami juga telah melakukan secara hati-hati, kami mengundang para ahli, kami telah melakukan proses ekspos pasca putusan PK itu sekitar sudah 3 kali, maka KPK di kepastian hukum kepada para pihak itu harus kemudian kami hentikan. Oke, sekarang saya minta pandangan hukum dari Pak Hairul Huda. Apakah memang dengan berbagai pertimbangan KPK ini memang SP3 harus segera dikeluarkan demi memberikan kepastian hukum atas kasus ini, Pak Hairul Huda? Iya, pertama di dalam pasal 40 alasan penghentian penyidikan atau penuntutan yang menjadi kewenangan KPK itu hanya karena penyidikan atau penuntutan itu telah berlangsung lebih dari 2 tahun. Jadi menurut saya apa yang dihentikan ini tidak termasuk dalam pengertian itu. Karena tadi penjelasan Pak Gufron dan juga penjelasan Pak Alexander pada waktu mengumumkan hal ini itu berkaitan dengan alasan penghentian penyidikan yang lain, yaitu perbuatannya bukan tindak pidana. Sedangkan penghentian penyidikan yang menjadi kewenangan KPK hanya terkait dengan penyidikan yang tidak selesai dalam waktu 2 tahun. Sedangkan saya yakin penyidikan perkara ini sudah selesai. Buktinya Sarifuddin Ahmad Tumenggung sudah diajukan ke pengadilan yang merupakan kasus yang bersama-sama dilakukan dengan yang bersangkutan. Jadi secara undang-undang sebenarnya kasus ini tidak termasuk kasus yang bisa dihentikan dengan alasan bukan tindak pidana, karena itu tidak menjadi kewenangan KPK. Yang kewenangan KPK itu kalau penyidikannya setelah tahun itu ternyata tidak selesai. Yang kedua, yang perlu dikritisi juga, apakah penyidikan yang dilakukan setelah Undang-Undang 19 tahun 2019, ataukah juga boleh diterapkan terhadap penyidikan yang dilakukan sebelumnya? Saya kira undang-undang seharusnya tidak berlaku surut, sehingga seharusnya yang dihentikan adalah penyidikan-penyidikan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang ternyata dalam 2 tahun tidak bisa dipenuhi syarat-syarat untuk dibawa ke pengadilan misalnya seperti itu, sehingga harus dihentikan. Jadi kasus-kasus yang sudah pernah disidik sebelumnya itu harus diselesaikan melalui pengadilan sebenarnya. Karena saya tidak sependapat dengan Pak Gufron tadi, katakanlah bahwa kalau di antara peserta itu ada yang dinyatakan perbuatan yang bukan tindak pidana, bukan berarti peserta lain tidak melakukan tindak pidana. Kan begitu. Karena bisa saja perbuatannya itu merupakan tindak pidana tanpa membutuhkan keterlibatan dari pihak lain. Kan gitu. Karena kalau dilihat dari peristiwanya, misalnya apa yang dilakukan oleh Sarifuddin Ahmad Tumenggung yang kemudian dilepaskan oleh pengadilan. Jadi bukan di NO ya Pak Gufron, ini ontslag van recht volging. Jadi ini dilepaskan dari tuntutan hukum
itu perbuatan dia dalam kapasitas sebagai kepala BPPN. Ya, Sedangkan yang dilakukan oleh Samsul Nur Salim ini dalam hubungannya dengan yang lain kalau menurut saya. Baik. Tidak dalam hubungannya dengan posisi sebagai kepala BPPN dan hubungannya dengan hal itu. Karena ini salah satu konstruksi yang ganjil gitu ya. Orang yang satu adalah pejabat bisa dikatakan bekerja sama dengan yang bukan pejabat di dalam melakukan tindak pidana korupsi. Padahal boleh jadi perbuatannya masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sekali lagi yang kalau didasarkan pada pasal 40, di mana penghentian penyidikan itu hanya didasarkan pada penyidikan yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, baik penyidikan dan penuntutannya, dan itu hanya bisa diterapkan terhadap penyidikan yang dilakukan setelah Undang-Undang 19/2019 berlaku. Sehingga kemudian tidak bisa terhadap perkara-perkara yang lampau seperti dikatakan dalam kasus BLBI Samsul Nur Salim ini. Saya kira itu. Baik, ini ada perspektif yang berbeda begitu Pak Gufron, dan kalau kemudian tadi Pak Gufron mengatakan bahwa ini sudah sangat berhati-hati dan meminta pandangan dari ahli hukum, kemudian ini ada perspektif yang berbeda bahwa tidak sesimpel itu sebetulnya dan harus diselesaikan di pengadilan. Saya ingin minta jawaban Anda dan juga saya ingin minta perspektif dari Mbak Lola, tapi kita harus break dulu. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Ya, Anda kembali bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Pak Gufron, saya minta Anda untuk menanggapi penafsiran pasal 40 yang kemudian tadi dijabarkan oleh Pak Hairul Huda. Jadi ada beberapa perspektif begitu yang disampaikan. Ini sebetulnya undang-undang ini harusnya tidak berlaku surut dan juga kalau kemudian kasus ini harus diselesaikan di pengadilan. Bagaimana tanggapan KPK? Ya, terima kasih kepada Mas Hairul Huda. Namanya pandangan tentu bisa beragam ya. Para ahli atau para sarjana hukum bisa kemudian berbagai pandangan. Yang jelas kami dalam pandangan KPK bahwa KPK sebagai sebuah struktur kelembagaan penegakan hukum, maka sejak kemudian ditetapkan dan kemudian diberi wewenang untuk melakukan penyidikan, maka semua kewenangan penyidikan tersebut itu tidak terikat lagi kepada masa pada saat dia diangkat ke depan gitu. Misalnya saya pada saat ini, apakah kemudian saya saat ini hanya kemudian berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana sejak saya dilantik, terus kemudian pada proses penyidikan yang sudah dilakukan sebelumnya itu kemudian tidak berwenang, tidak begitu. Maka logika tersebut itu masuk juga kepada semua kewenangan-kewenangan yang sedang kami lakukan, termasuk juga pelaksanaan pasal 40. Kembali kepada pasal 40, memang KPK di pasal 40 itu memang diberi wewenang dapat ya, artinya adalah dapat itu merupakan kewenangan dalam hal misalnya dua tahun belum kelar ya, belum selesai. Tapi itu hanya sebuah syarat formil tentang waktu saja, tetapi juga tentu kemudian tidak kemudian KPK yang penting 2 tahun kemudian dihentikan, tentu tidak itu juga kan, tentu kemudian ada alasan-alasan yuridis yang lebih dari sekedar terlewatnya waktu sebagaimana pasal 40. Jadi kalau berbicara tentang bahwa syarat untuk dihentikan yang penting 2 tahun ke atas, maka di KPK tentu banyak, karena faktanya ada sekitar bisa saat ini misalnya ada 160 yang sedang kami sidik, itu hampir 90% itu lebih dari 2 tahun. Kecuali yang OTT. Yang OTT itu yang kemudian cepat. Karena kalau OTT karena langsung kemudian dilakukan penahanan, maka pada saat sudah penahanan, argo untuk segera melimpahkan kepada pengadilan menjadi sangat cepat. Itu yang terjadi. Adalah untuk pasal 2 ayat 1 dan pasal 3, itu rata-rata di KPK lebih dari 2 tahun. Oke, Pak Huda ingin menanggapi dulu? Ya, saya sih berpegang pada undang-undang, karena asasnya kan asas kepastian hukum di KPK itu. Undang-undang menentukan bahwa untuk dapat menghentikan penyidikan itu
alasannya hanya satu, yaitu ketika penyidikan dan penuntutan sudah dilakukan lebih dari 2 tahun tapi tidak selesai. Nah, ini yang menjadi persoalan juga kenapa pembentuk undang-undang bikin begitu. Saya kira bukan kesalahan pimpinan KPK generasi Pak Nurul Gufron ini gitu ya. Tapi undang-undang itu mengikat dengan cara itulah bisa dihentikan. Sedangkan argumen yang dikemukakan oleh Pak Nurul Gufron tadi memang ada benarnya juga. Ketika misalnya ada kasus dilakukan secara bersama-sama, lalu kemudian salah satunya dinyatakan onslah, lalu yang lain kemudian tidak bisa jadi dasar, itu satu persoalan, tetapi itu tidak termasuk alasan yang bisa digunakan untuk menghentikan penyidikan oleh KPK. Itu pertama. Yang kedua, ada juga perspektif yang mengatakan bahwa tidak selalu kalau salah satu peserta dinyatakan onslah, lalu kemudian yang lainnya juga lepas bisa gitu ya. Dipertanggungjawabkan. Persoalannya yang di onslah ini adalah pejabat negara. Yang terdakwa yang lain bukan pejabat negara. Sehingga perbuatannya adalah perbuatan yang bisa kita pisahkan. Katakanlah seperti itu. Ya, perbuatannya tidak sama. Lain ke misalnya kalau sama-sama pejabat negara gitu ya. Jadi mereka bekerja sama-sama pejabat negara, misalnya satu kepala BPPN, satu deputinya, perbuatannya pasti sama karena sama-sama pejabat negara yang bekerja sama. Kalau ini satu pejabat negara, yang kedua, yang dua orang lain yang lain bukan pejabat negara. Perbuatannya pasti berbeda. Oleh karena itu kalau menurut saya, pertama ini penyidikannya sudah selesai, tidak bisa dikatakan penyidikannya tidak selesai kan? Mengapa? Karena sudah ada yang diajukan ke pengadilan dan dinyatakan onslah tadi, bahkan sebelumnya tadi Pak Gufron mengatakan sempat dinyatakan bersalah. Jadi penyidikannya sudah selesai. Padahal persyaratan undang-undang 2 tahun dilakukan penyidikan penuntutan dan tidak selesai. Ini kasus penyidikan sudah selesai. Karena sekali lagi jadi timbul disparitas. Karena Ergelino justru jadi tersangka, justru ditahan katakanlah begitu setelah dia jadi tersangka 5 tahun, gitu. Kalau dikatakan dia bisa menggunakan asas ini atau prinsip ini kan bisa juga, kan saya sudah sidik lebih dari 2 tahun, harusnya saya dihentikan dong, kan begitu. Jadi sekali lagi alasan penghentian penyidikan ini bukan berdasarkan pasal 40. Ini yang menjadi kelemahan undang-undang yang kemudian mengikat Pak Gufron dan kawan-kawan di dalam mengambil keputusan. Persoalannya di situ menurut saya. Oke. Kalau kemudian dari penjabaran Pak Huda tadi ada juga timbul masalah baru. Jadi nanti kemudian akan timbul persepsi bahwa ada perbedaan perlakuan hukum antara satu tersangka dengan tersangka lain yang kemudian sedang diproses di KPK. Saya sekarang ingin minta perspektif dari ICW yang kemudian tentunya mengawal bagaimana perjalanan pemberantasan korupsi hari ini atau tepatnya tanggal 1 April KPK mengukir sejarah akhirnya mengeluarkan SP3 untuk satu kasus dan itu adalah kasus BLBI Samsul Nur Salim. Apa tanggapan dari aktivis anti korupsi? Iya, terima kasih Mbak Eva. Tadi paparan yang disampaikan oleh Pak Huda untuk memperhatikan ya bagaimana sebetulnya Undang-Undang 1999 ini memang bermasalah. Dan tentu ini mengecewakan ketika dikeluarkan untuk sebuah perkara yang sangat lama gitu ya, proses hukumnya dijalankan dan potensi kerugian negara juga sangat besar begitu ya. Ada sekitar 4,58 triliun rupiah yang itu potensial menguap gitu ya. Misalnya KPK tidak melakukan upaya hukum lainnya gitu. Dan ini kan sebetulnya kalau KPK punya peluang sama sekali itu menurut kami juga keliru gitu kan. Sebetulnya masih ada upaya hukum yang mungkin bisa diambil atau ditempuh oleh KPK gitu ya. Jadi ya ini sebetulnya kejadian keluaran ya itu tentu menegaskan betapa bermasalahnya undang-undang yang gitu 2019. Dan yang kedua juga ini menunjukkan bahwa KPK agak enggan begitu ya untuk melakukan upaya hukum lanjutan terhadap yang sudah bukan tersangka lagi gitu ya, Syamsul Nur. Yang kami tahu itu kan pemanggilan secara patut sudah dilakukan 2 kali, tapi itu dilakukan tahun 2019, sekitar bulan Juni sampai Juli. Setelah ada upaya yang dilakukan oleh KPK untuk menghadirkan kedua orang tersebut
untuk dimintai keterangan. Dan kemudian keluarlah SP3 ini gitu. Jadi kami memandang bahwa ini kok seolah-olah KPK tidak melakukan upaya lebih besar selain tentu saja tadi sudah mengajukan PK gitu ya terhadap putusan SAT. Tapi kalau dalam konteks untuk mencari keterangan, mendapat informasi dari tersangka lainnya, itu misalnya Oke, baik. di TKP gitu. Sehingga SP3 ini kami pandang premat. Oke, Pak Gufron, apakah memang KPK enggan untuk melakukan upaya hukum lanjutan terhadap kasus BLBI dengan Samsul Nur Salim ini? Seberapa besar sih sebetulnya komitmen KPK? Untuk menjawab itu kan jelas ya, jadi setelah kasasi bahkan KPK itu masih melakukan PK. Walaupun secara hukum berdasarkan KUHAP dan juga putusan MK itu penuntut umum tidak diberi pintu lagi untuk melakukan PK, tapi KPK tetap melakukan. Itu menunjukkan komitmen untuk melakukan penegakan hukum secara tuntas. Cuma masalahnya mungkin Pak Khairul Huda bisa diingatkan kembali ya. Wingkel Suringa itu mengatakan bahwa turut serta itu syaratnya ada 2, Mas. Jadi pertama-tama ada kehendak bersama untuk melakukan sebuah kejahatan dan masing-masing pihak itu melakukan tindakannya sesuai kesepakatan. Nah, perlu diketahui bahwa ya mohon maaf ini rumusan dakwaan tahun 2018 ya yang untuk Pak Safruddin Ansat Menggong bukan pada saat kami. Itu pada saat itu dikonstruksi adalah Safruddin Ansat Menggong maupun Samsul Nur Salim dan Ica Nur Salim itu melakukan sebuah perbuatan melawan hukum yang sama. Keduanya bekerja sama sepakat untuk melakukan tindak pidana yang sama. Walaupun kemudian melakukan di 2 sisi yang berbeda. Satu pejabat negara itu melakukan proses yang tidak proper terhadap mispresentasi yang dilakukan oleh Nur Salim. Tapi di konstruksi hukumnya adalah seakan-akan keduanya itu sepakat untuk melakukan kejahatan itu. Maka kalau kemudian sebuah kejahatannya itu sudah oleh putusan kasasi dinyatakan bukan merupakan tindak pidana, maka bagi segenap pesertanya tidak bisa kami kemudian mengkonstruksi atas perbuatan yang berbeda lagi atas konstruksi yang sudah diajukan pada saat kasusnya Safruddin Ansat Menggong. Itu masalahnya, mohon maaf. Jadi kami bukan mau mengeles karena kami faktanya menerima limpahan ketika sudah 2019 Desember ke depan kan. Itu proses penyidikan sampai kasasi pun itu masih pada saat Oktober 2019. Artinya KPK sudah berupaya gitu. Oke, artinya KPK sudah berupaya semaksimal mungkin begitu ya untuk menyelesaikan atau menuntaskan kasus BLBI ini. Yang saya kemudian juga ingin tindak lanjuti dari pernyataan Mbak Lola tadi, seberapa penting sebetulnya menghadirkan Samsul Nur Salim untuk kasus ini? Saya ingin tanya juga ke Pak Huda, tapi dijawab setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami, CNN Indonesia Newscast. Segera kembali. Ya, saya sekarang ke Pak Huda. Pak Huda, KPK sebenarnya sudah mengerahkan segala upayanya begitu ya untuk menuntaskan kasus BLBI ini. Yang kemudian juga menjadi pertanyaan, seberapa penting sebetulnya Samsul Nur Salim dan istrinya Ici Nur Salim ini dihadirkan untuk bisa memberi titik terang terhadap kasus BLBI ini? Iya, yang dimaksimalkan itu adalah terhadap Safruddin Temenggung, bukan terhadap Samsul Nur Salim. Oke. Ini 2 hal yang berbeda gitu. Itu benar Pak Gufron tadi mengatakan bahwa walaupun tidak ada peluang untuk mengajukan PK, tetap melakukan upaya PK. Saya kira itu satu persoalan. Tetapi yang belum dimaksimalkan adalah terhadap Samsul Nur Salim ini dan istrinya. Itu persoalan yang lain menurut saya. Walaupun Ibu Wingkel Suringa tadi yang pendapatnya dikutip oleh Pak Gufron tadi, itu adalah satu pendapat saja dan gitu. Tapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwa tiap-tiap peserta itu tidak harus melakukan unsur yang sama dari satu delik, kan begitu. Sehingga kemudian bisa jadi perbuatan yang tidak sama tadi juga merupakan suatu delik yang berdiri sendiri. Dan itu hanya bisa diuji lewat pengadilan. Jadi bagi saya karena ini bahkan
tanggung jawab ya, tanggung jawab pimpinan KPK sekarang atas amburadulnya proses penyidikan yang dilakukan oleh pimpinan KPK yang lalu, memang getahnya jadi dihadapi oleh pimpinan yang sekarang gitu ya. Sehingga kemudian nanti ini akan menimbulkan disparitas juga. Karena kasus BLBI kan bukan hanya ini. Cukup banyak kasus BLBI yang juga dinyatakan oleh pengadilan bersalah kan begitu. Dan juga sekali lagi di satu sisi ini ironisnya RJ Lino justru ditahan dan perkaranya akan digelar di pengadilan. Padahal mungkin dia juga bisa mendalilkan hal yang sama dalam pengertian dari segi waktu penyidikan dia sudah begitu panjang, katakanlah lebih dari 2 tahun, yang bisa jadi alasan untuk kemudian dihentikan oleh KPK. Ya walaupun saya kira masing-masing kasus berbeda-beda masalahnya, tapi disparitas itu menjadi tantangan tersendiri. Jangan sampai kemudian di masa ini terjadi disparitas. Kalau mau dihentikan, ya hentikan aja semua, begitu. Atau sekali lagi gunakan asas bahwa hukum tidak berlaku surut, termasuk asas hukum acara pidana, saya pikir itu, sehingga penyidikan yang sudah berlangsung lebih dari 2 tahun, yang di masa Pak Gufron CS sebagai pimpinan, itu yang dihentikan sebagai sasaran supaya kemudian tidak timbul polemik di dalam masyarakat. Saya kira itu. Oke, timbul polemik di masyarakat. Sekarang saya ke Mbak Lola. Seberapa mengkhawatirkan sebetulnya dengan SP3 ini nanti akan terjadi disparitas, kemudian terjadi polemik di masyarakat. Menurut Anda apakah ini hanya menimbulkan masalah disparitas atau menimbulkan masalah yang lebih besar lagi sebetulnya Mbak Lola? Ya, ini kalau kita berkacanya dari perbuatan dari Syamsul dan Ici Nur Salim begitu ya. Ini kan sebetulnya tadi juga sudah sempat disampaikan oleh Pak Huda, itu 2 perbuatan yang berbeda antara SAT dengan Syamsul dan Ici Nur Salim begitu ya. Saya juga mau menegaskan kembali bahwa ini kan oleh Syamsul Nur Salim dan Ici Nur Salim, jadi dia tidak comply gitu ya. Mereka pernah ditetapkan sebagai tersangka, dipanggil secara patut oleh KPK, tidak hadir. Kemudian tidak lagi ada upaya pemanggilan gitu ya terhadap Syamsul Nur Salim dan Ici Nur Salim. Padahal mereka sudah tidak comply, perlu diingat gitu ya, mereka sudah tidak patuh terhadap proses hukum yang berjalan. Kemudian dihadiahi SP3 gitu. Ini jadi lucu gitu ya. Dan satu lagi saya mau sampaikan bahwa sebetulnya kalau bicara soal upaya hukum, sebetulnya mungkin bisa saja tidak ditempuh dari mekanisme pidana begitu ya. Tadi rasanya Pak Gufron sudah sangat firm gitu mengunci bahwa KPK sudah mengajukan PK yang sebetulnya tidak bisa diterima gitu ya, secara peraturan dia tidak dibenarkan, tapi itu pun ditempuh oleh KPK. Oke lah, itu oke sebagai salah satu upaya dia KPK lakukan terhadap SAT gitu ya, putusannya SAT. Tapi di sisi lain juga rasanya kita perlu mengingat bahwa dalam pasal yang sama yang dijadikan dasar oleh KPK mengeluarkan SP3 terhadap kasusnya Syamsul Nur Salim dan Ici Nur Salim, di ayat 4-nya itu kan disebutkan bahwa mungkin saja bahwa SP3 itu nantinya dibatalkan ketika ada bukti baru gitu ya. Jadi kalau misalnya itu bisa dicari oleh KPK, ya itu harusnya bisa dibatalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya memang ya ini andai-andai kita tidak berharap seperti itu, tapi upaya hukum lain yang bisa ditempuh juga lewat mekanisme perdata, gitu ya. Undang 32 Tipikor itu kan memungkinkan hal tersebut, mengajukan upaya atau gugatan perdata, dan nanti dilimpahkan ke jaksa secara negara, kemudian dimintakan ganti rugi atas kerugian yang tadi 4,58 triliun rupiah. Gitu. Jadi makanya ketika tadi Pak Gufron bilang udah nggak ada lagi upaya hukum yang bisa ditempuh oleh KPK, kok jadi aneh gitu. Padahal sebetulnya undang-undang masih memungkinkan hal tersebut. Uang itu bisa diambil antara lain misal ya di investigatif BPK tahun 2017 yang dinyatakan tidak sah misalnya oleh hakim. Mintakan second opinion, gitu ya, putusan atas hasil audit tersebut. Itu kan juga bisa menyumbang tanda kutip memenuhi syarat soal kebaruan gitu. Tambah lagi sebetulnya ada juga peluang yang bisa diambil oleh KPK ketika salah satu anggota majelis hakim yang memutus SAT itu diketahui melakukan pelanggaran etik dan sudah diputus bersalah, terbukti bersalah ya.
dalam ya itu kerangka putusan lepas SAT. Jadi sebetulnya ada berbagai hal yang bisa dieksplorasi dan dijadikan pintu masuk baru oleh KPK untuk melakukan upaya hukum gitu. Sehingga rasanya ketika kemudian dinyatakan bahwa KPK udah nggak punya upaya hukum lain gitu ya. Dengan berbagai upaya hukum yang kemudian tadi Mbak Lola. Silakan Pak Gufron dulu. Ya, terima kasih. Jadi yang perlu diklarifikasi supaya tidak mispersepsi Mbak Ola maupun Mas Huda bahwa yang di SP3 ini adalah penyidikan atas perbuatan yang bersama-sama diduga melakukan tindak pidana bersama SAT. Kalau ternyata ada perbuatan lain yang terpisah dari perbuatan SAT, tentu itu masih terbuka. Jadi jangan kemudian digebuyah-uyah terhadap subjek Samsul Nur Salim dan Ici Nur Salim, bukan. Tetapi atas perbuatan yang bersama-sama dengan SAT, itu yang perlu diklarifikasi supaya tidak miss gitu. Betul. Yang diberhentikan adalah atas perbuatan yang dianggap bersama-sama dengan SAT melakukan mispresentasi pada saat pengajuan BLBI BDNI. Itu dulu yang perlu diklarifikasi. Kalau ternyata ada perbuatan lain di luar yang terkait dengan SAT, kami masih terbuka. Itu satu hal. Kedua, kami juga perlu tanggapi kepada bahwa harus kalau ini tertutup jika sudah tidak ada ke perdata. Saya paham, tapi itu bukan wewenang KPK. KPK bukan jaksa pengacara negara untuk kemudian ngajukan. Mohon dibaca wewenang KPK. Itu yang supaya publik, apalagi Mbak Ola ini ahli hukum saja bisa miss begini, maka kemudian publik supaya tidak dikacaukan dengan persepsi dan asumsi Anda yang masih kacau ini. Ini yang mohon diklarifikasi ya. Wewenang KPK itu mulai dari menyelidik, menuntut sampai mengeksekusi. Kemudian kalau ada dugaan tindak pidana kemudian tidak terbukti tapi merugikan negara, itu jaksa pengacara negara yang kemudian bergerak mewakili negara, bukan KPK. Itu yang jangan digebyah-uyah. Termasuk sekali lagi yang diberhentikan SP3 kan itu adalah yang perbuatannya dianggap turut serta bersama-sama dengan SAT. KPK apakah berhenti? Untuk yang itu berhenti. Tapi untuk pidana yang lain, kalau ternyata dalam itu ada perbuatan melawan hukum lain atau menyalahgunakan yang lain, masih bisa. Kalau ternyata misalnya ada suap pasal 5, ada pasal yang lain-lain dalam tidak pidana korupsi masih terbuka. Itu yang perlu diklarifikasi. Artinya memang KPK masih akan menempuh upaya-upaya hukum lain begitu ya untuk kasus ini, Mbak Lola. Jadi jangan kemudian persepsi dan asumsi itu nantinya akan menimbulkan pesimisme begitu ya terhadap pemberantasan korupsi. Kurang lebih seperti itu ya Pak Gufron ya? Sedikit supaya paham saja yang diberhentikan yang dianggap turut serta bersama-sama dengan SAT. Kalau ada perbuatan lain yang tidak terikat dengan SAT, Pak Gufron tadi menyatakan bahwa ini kewenangannya jaksa pengacara negara begitu ya. Betul, tapi juga di pasal 32 kan itu dinyatakan bahwa berkas itu harus dilimpahkan. Jadi ada di situ juga inisiatif dari KPK untuk melimpahkan berkas tersebut ke jaksa pengacara negara begitu. Jadi menurut saya sih sebetulnya itu tidak secara serta-merta menghapuskan tanggung jawab KPK untuk menindak itu dalam mekanisme hukum perdata tadi gitu ya. Menyerahkan berkas itu kan sebetulnya ada di penyidiknya gitu untuk kemudian diserahkan ke jaksa pengacara negara. Baiklah. Sebelum kita tutup diskusi ini, saya ke Pak Huda dulu sebelum nantinya saya ke Pak Gufron. Pak Huda, kalau memang kemudian tadi Mbak Lola mengatakan masih ada upaya hukum lain, apa saja yang menurut Anda possibility upaya hukum lain untuk kasus BLBI ini? Iya, BLBI kan bukan perbuatan sederhana ya, perbuatan yang sangat kompleks gitu ya. Tadi pernyataan terakhir Pak Gufron bahwa hanya menyangkut perbuatan yang bersama-sama dengan Pak SAT itu yang dihentikan. Jadi artinya kalau ada perbuatan dari Pak Samsul Nur Salim dan Ibu Ici Nur Salim itu yang bisa di-split, bisa dipisah, bisa kualifikasi sebagai perbuatan yang sendiri, katakanlah begitu, walaupun dari penyidikan itu juga sebenarnya masih terbuka untuk kemudian melakukan proses hukum terhadap hal tersebut. Saya berharap sekali lagi supaya kemudian tidak terjadi disparitas, ya mungkin
KPK bisa lebih transparan terhadap kasus-kasus yang lama-lama ini, yang sudah 5 tahun, 4 tahun, yang ke pengadilan. Kemudian masyarakat bisa ikut memberikan sumbang saran. Mana yang memang sebaiknya memang tidak ada jalan lain harus dihentikan, karena itu adalah hasil dari kinerja yang kurang baik, katakanlah pada masa lalu, karena terlalu terburu-buru menetapkan tersangka. Tapi mana yang sebenarnya harus segera dibawa ke pengadilan, supaya kemudian juga jangan terbuka peluang untuk kemudian menilai sebagai suatu bentuk disparitas. Saya kira itu saja. Oke, Pak Gufron, silakan untuk menutup diskusi ini. Segala masukan yang kemudian disampaikan tadi baik dari Mbak Lola maupun juga Pak Huda, tentunya akan memberikan amunisi begitu ya bagi KPK. Masukan-masukan ini akan memberikan amunisi bagi KPK untuk tidak berhenti begitu ya untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi. Apa saja kemudian rencana KPK untuk BLBI ini? Nah, pertama-tama KPK sekali lagi mengapresiasi kepada segenap publik ya, termasuk pakar Pak Huda maupun ICW yang selalu mengkritisi. Tetapi kami berharap lebih kepada substansinya itu lebih diterangkan dulu supaya clear, supaya tidak kemudian ada miss yang bisa juga menimbulkan persepsi yang tidak tepat di publik. Itu saja. Jadi kalaupun KPK melakukan tindakan hukum, KPK terbuka, akan transparan dan juga akan menyambut baik kalau seandainya misalnya ICW dan saat ini kami dengar Maki sudah melakukan pra peradilan. Sekali lagi kalau kemudian putusan dari pengadilan nanti dinyatakan diperintahkan untuk dilanjutkan, artinya penghentiannya dianggap tidak sah, KPK akan terbuka untuk melakukan. Itu yang kami lakukan. Jadi semangat KPK, semangat agar berkepastian hukum, tapi tetap menerima kritik dan saran secara terbuka. Terima kasih. Oke, baiklah. Tentunya kalau kemudian alasan KPK adalah memberi kepastian hukum dengan mengeluarkan SP3 untuk kasus BLBI, tentunya publik juga menunggu bagaimana kepastian komitmen begitu ya pemberantasan korupsi dari KPK. Kita akan tunggu bagaimana langkah ataupun bagaimana kasus ini bergulir selanjutnya. Terima kasih ke Pak Gufron, Pak Huda dan juga Mbak Lola atas diskusi yang menarik pada malam hari ini. Selamat malam Pak Gufron, Pak Huda dan juga Mbak Lola. Selamat malam, terima kasih. CNN Indonesia Newscast segera kembali bersama rekan saya Elvira Hairunisa. Tetap bersama kami.